Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian yang mengklik video ini. Sebelum kalian nonton videonya, alangkah baiknya kalian like and comment di bawah ini. Karena kalau tidak, tangan kalian bisa gatal-gatal. Oke, enjoy the video. Ya, kembali lagi bersama saya Fahmi Ibrahim dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi PGSD semester 4 kelas B. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan tentang atau menjelaskan tentang mengenai etika Islam dalam penerapan ilmu pendidikan. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita harus tahu dulu ilmu dan kemanusiaan. Berbicara manusia dan ilmu, Alkisah ada seorang awam yang bertanya kepada seorang filosof. Nah, ada berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan jika dihubungkan dengan pengetahuan? Nah, filosof itu menjawab dengan sebuah pantun. Ada yang manusia tahu di tahunya, ada yang orang yang tahu di tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, orang awam itu bertanya lagi pada filosof itu, bagaimana caranya agar aku mendapatkan pengetahuan yang benar? Mudah saja, ketahuilah apa yang engkau tahu dan apa yang engkau tak tahu, kata filosof itu. Nah, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa keraguan-raguan dan filsafat dimulai dari keduanya. Nah, berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semua akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang tak terbatas ini. Berfilsafat berarti mengoreksi diri, berani berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Nah, ada seseorang Van Pursen dikutip M. Anton DDK dalam buku Filsafat Ekonomi. Berfilsafat pertama menjelaskan dan dari pandang kita sendiri. Kedua, melakukan ikhtiar untuk bisa melakukan komunikasi secara dalam sesuai dengan kenyataan. Ketiga, integrasi dan pemikiran dari pemikiran yang teoritis ke tindakan yang praktis. Nah, berfilsafat merupakan pijakan untuk kegiatan keilmuan. Semua ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, bermula dari filsafat. Namun asli fisika adalah filsafat alam. Nama asal ekonomi adalah filsafat moral. Dalam perkembangan filsafat menjadi ilmu ada fase peralihan yang membuat filsafat jadi lebih sempit, tidak lagi bersifat menyeluruh melainkan sektoral. Di sini orang tidak lagi membahas moral secara keseluruhan melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian dikenal dan berkembang menjadi ilmu ekonomi. Namun, secara konseptual, ilmu masih mendasarkan kepada norma-norma filsafat. Nah, umpamanya ilmu ekonomi masih merupakan penerapan etika dalam kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan metode normatif dan deduktif berdasarkan pada asas-asas moral dan falsafati. Pada dasarnya, ilmu menyatakan kemandiriannya dari konsep-konsep filsafat dan berdasar pada hakikat alam sebagaimana adanya, sehingga akhir-akhir ini ilmu berdasarkan pada penemuan ilmiah dalam menyusun pengetahuan alam dan isinya. Manusia tidak lagi menggunakan metode normatif dan deduktif melainkan kombinasi antara deduktif dan induktif. Dengan adanya hipotesis dikenal dengan metode logiko, hipotetiko, dan verifikatif. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui ilmu untuk kemaslahatan hidup.
Nah, ilmu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, manusia banyak dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, seperti halnya ilmu kesehatan menjadikan manusia lebih mudah mengakses kesehatan dan terpelihara dari penyakit-penyakit. Nah, harapan berumur panjang dari kematian sebuah penyakit yang bisa terwujud. Nah, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, itu ada di Quran surat Luqman ayat 20. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Nah, kata menundukkan memiliki pengertian pertama, segala sesuatu yang diletakkan semua dalam kendali manusia dan ia dapat menggunakannya sebagaimana kegiatannya, sebagaimana keinginannya. Kedua, memiliki arti suatu hukum regular yang mengatur jalannya sesuatu dan bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Banyak benda di langit dan di bumi ditundukkan untuk kepentingan manusia. Banyak pula benda hidup dan mati seperti hewan, tumbuhan, gas bumi, mineral, dan hasil tambang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nikmat yang melimpah tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, kita harus bersyukur apa yang telah Allah berikan, kita nikmati. Nah, untuk ayat-ayat dan hadis tentang penerapan etika ilmu, dalam penerapan ilmu kita tidak boleh berlebihan mengeksploitasi alam meskipun tujuannya untuk kesejahteraan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itu dijelaskan di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, kemudian ada juga Quran surat At-Taubah ayat 131 berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, itu sudah dijelaskan di Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, itu tentang zakat, yang mana zakat itu merupakan bentuk penerapan etika dalam ekonomi Islam. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangannya, salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.